Memang partisipasi pemilih sekarang dengan suasana Covid ini memang agak menjadi kendala. Kendalanya karena semua orang takut, Pak. Ukuran TPS pun kita desain minimal ini kan 8 kali 10 meter persegi ya. Ya, artinya ini menjadi lebar ya. Dan juga di setiap TPS ini juga kan nanti secara berkala akan dilakukan penyemprotan desinfektan mulai dari sebelum dibukanya ya TPS ya, sebelum dibukanya pemungutan suara di TPS ini disemprot keliling desinfektan ya. Tingkat partisipasi pemilih di pilkada ini di Lampung itu kan ditarget 78%, di atas nasional yang 77%. Kemudian kita tahu hari ini kondisinya kan kondisi tidak normal, ya kan? Kita menyelenggarakan pilkada di masa pandemi Covid. Nah, lalu bagaimana pemerintah dan penyelenggara kemudian memastikan kalau memang pilkada kita ini aman gitu? Karena keselamatan ini kan yang terutama, gitu kan? Bagaimana untuk memastikan pilkada ini aman sehingga target partisipasi itu bisa tercapai? Selama ini apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak Irwan? Baik, Pak. Jadi untuk apa yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini itu sudah kita tekankan berulang kali untuk bisa terselenggaranya apa harapan dari nasional, khususnya partisipasi pemilih. Memang partisipasi pemilih sekarang dengan suasana Covid ini memang agak menjadi kendala. Kendalanya karena semua orang takut, Pak. Semua orang takut, walaupun tadi dari KPU sudah mengatur masalah waktu kapan pencoblosan ini dibagi sekian orang, sudah diterapkan nanti di TPS harus apa protokol kesehatan yang nomor satu. Ini kembali lagi kepada kesadaran masyarakat, Pak. Kesadaran masyarakat bahwa mereka punya hak suara untuk menentukan pemimpinnya. Karena kalau partisipasi ini berkurang, otomatis pemilih yang diharapkan pasti yang diinginkan itu pasti akan tidak sesuai dengan harapan. Kita berharap kepada masyarakat khususnya dan pemilih-pemilih pemula khususnya untuk ikutlah dengan penuh kesadaran mensukseskan pilkada ini, karena kesalahan memilih pemimpin artinya ke depan 5 tahun ke depan itu di daerah tersebut akan menjadi banyak hambatannya. Yang kedua, saya juga berharap kepada masyarakat pemilih yang belum mempunyai KTP elektronik, kantor Dukcapil dalam hal ini kabupaten kota itu buka hari Sabtu dan hari Minggu. Biasanya ini libur, Pak. Dan yang belum, mohonlah kesadarannya untuk hadir, untuk mendaftarkan diri sehingga semua masyarakat itu yang berhak untuk memilih itu bisa berpartisipasi dalam hal pelaksanaan pada tanggal 9 nanti. Itu kita harapkan. Jadi kembali lagi kepada kesadaran masyarakat, Pak. Demikian. Nah, ini Pak Ismanto. Jadi target tadi 78% itu kan bukan target yang sedikit gitu ya di tengah situasi pandemi ini. Lalu apa yang dilakukan ya oleh KPU untuk kemudian mencapai target itu? Berita terakhir kalau tidak salah ini di internal KPU saja ini kan ada yang positif COVID gitu ya. Ini juga tentu ada 3 staf ya kan di KPU. Ini juga kan jadi tantangan juga. Nanti masyarakat juga berpikir penyelenggarannya saja kena COVID, apalagi nanti kita gitu ya kan. Nah, ini seperti apa gitu Pak Ismanto? Ya, memang kan kita ini menjadi tantangan ya bagi penyelenggara khususnya KPU. Ini kan menciptakan mindset pada masyarakat ini bahwa artinya nanti pada saat pelaksanaan 9 Desember ini ya, 9 Desember hari H ini aman bagi penyebaran COVID ya. Artinya ini ukuran TPS pun kita desain minimal ini kan 8 kali 10 meter persegi ya. Ya, artinya ini menjadi lebar ya, sehingga
pengaturan jarak ya, pengaturan jarak antara petugas yang sedang melaksanakan tugas yaitu KPPS dan juga petugas ketertiban TPS dan saksi-saksi ini kan akan menjadi lebih ada jaraknya, lebih aman. Dan juga di setiap TPS ini juga kan nanti secara berkala ya, secara berkala akan dilakukan penyemprotan desinfektan mulai dari sebelum dibukanya ya TPS ya, sebelum dibukanya pemungutan suara di TPS ini disemprot keliling desinfektan ya. Di tengah perjalanan juga nanti ini berulang-ulang kali dilakukan penyemprotan desinfektan juga. Untuk itu juga para petugas kita lagi-lagi ya, kita bekali dengan APD, kita bekali dengan alat pelindung diri yang memang aman ya, aman dari penyebaran COVID-19, dan juga tetap kita sediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer ya, hand sanitizer ini di pintu masuk dan di pintu keluar. Dan juga kita yang menjadi penting ini ada pengecekan suhu tubuh. Kalau memang tadi sudah disebutkan oleh Bang Herman, dari pemilih yang datang ini ketika dicek suhu tubuhnya melebihi dari 37,3, ini KPU dan penyelenggara ad hoc di bawah ini di setiap TPS disediakan bilik khusus yang berada di luar TPS ya. Artinya ini kan kalau ada pemilih yang lebih dari suhu tubuhnya ya, lebih dari 37,3 ini kan kita antisipasi untuk menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang berada di luar TPS, dan itu pun nanti dibantu oleh pendamping pemilih yang memang sudah dilengkapi dengan perlengkapan APD seperti facial dan baju hazmat lengkap ya. Artinya ini disampaikan kepada masyarakat bahwa upaya-upaya ini menjadi prosedur ya pemutus mata rantai dari penularan COVID-19 yang memang nantinya ini menjadi masyarakat ini akan merasa aman datang ke TPS ya, masyarakat akan merasa aman datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena di TPS semua ya petugas-petugas ini sudah menerapkan protokol kesehatan baik di setiap tahapan. Saya pikir kalau yang menjadi penting ya menciptakan rasa aman dulu. Ya. Menciptakan rasa aman nanti di 9 Desember sehingga masyarakat berduyun-duyun menggunakan hak pilihnya. Itu saja, Bang. Jadi memang ini suatu tantangan baru bagi penyelenggara pilkada, karena ini kan pilkada di tengah situasi yang tidak normal, gitu ya. Nah, kemudian dari Bawaslu, Bang Hermansyah, tentu pilkada ini kan dengan situasi yang tidak normal ini ya, banyak juga regulasi-regulasi yang berubah, gitu ya kan, tentang protokol kesehatan dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini laporan-laporan yang masuk dengan Bawaslu terkait dugaan-dugaan kecurangan kaitan dengan proses pilkada ini apa saja ini, Bang Hermansyah? Ya, yang paling banyak kan ketika masa kampanye ini kan, karena memang seperti yang Abang sampaikan tadi kan anomali yang namanya pemilu kada ini kan istilahnya kerumun. Ya. Tapi ketika masa abnormal hari ini masyarakat tidak boleh berkerumun. Yang paling banyak kan pelanggaran tentang kampanye tidak ber-STPP. Itu yang paling banyak di masalah itu. Terus yang belum mengajukan izin. Iya, tidak ber-STPP. Kalau tidak ber-STPP kan kami secara aturan berhak menghentikan atau sampai membubarkan pelaksanaan tatap muka, pertemuan terbatas tatap muka yang dilaksanakan oleh calon. Terus yang seperti yang sampaikan tadi juga tentang
prokes, kalau misalnya pertemuan tatap muka itu tidak memenuhi standar maksimal 50, ya itu juga yang kami bubarkan, sehingga apabila tidak diindahkan maka diberikan sanksi. Seperti saya sampaikan tadi di Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan, 3 peserta yang sudah kita sanksi dengan disanksi oleh KPU pengurangan 3 hari masa kampanye. Gitu kan. Yeah. Itu yang dilakukan oleh Bawaslu. Samping itu kan eskalasi politik kan semakin tinggi nih menjelang hari H, kan. Tapi juga deteksi dini keadaan kemungkinan besar adanya money politik itu kan menjadi siaga satu bagi Bawaslu hari ini, karena memang itu pekerjaan yang sangat sulit. Di samping memang SDM kami kan terbatas ya, di Kecamatan 3, Desa 1 dan PTPS 1 yang harus mengawasi semua tahapan, yang mana di hari H mungkin ketakutannya ada serangan, ada kutip atau serangan fajar, itu menjadi konsen Bawaslu hari ini. Sampai sekarang beberapa titik di tempat-tempat rekreasi, karena ada informasi awal kemarin ada pengumpulan massa di tempat-tempat wisata, ada melibatkan ada kabupaten kota sebelah, misalnya kalau Timur punya hajat, Metro tempat itu merupakan kerjasama bersama di 8 kabupaten kota ini, karena itu menjadikan informasi awal yang kami peroleh ada indikasi-indikasi pelanggaran dalam pilkada di tahun 2020 ini. Gitu, Bang. Iya. Bagaimana lalu dengan potensi pelibatan ASN, gitu ya? Karena ada beberapa kan petahana. Nah, ini seperti apa dari Bawaslu selama ini? Ada nggak aduan-aduan keterkaitan dengan netralitas soal ASN? Banyak sekali. Yang paling banyak itu tentang netralitas ASN. Beberapa kali udah direkomendasikan oleh ke ASN dan disanksi. Ya, hampir di semua daerah itu, di 8 kabupaten kota ini. Di selatan itu sampai 100 orang, di sana di Kota Bandar Lampung apalagi sampai disanksi sama ASN, karena kami kan hanya berwenang sampai merekomendasikan. Ketika setelah diperiksa dan digali dan dibuktikan bahwa betul melanggar, itu direkomendasikan ke ASN, dan KSN lah yang menghukum, dan berapa itu sudah dilaksanakan. Yang terbaru di Pesawaran juga ada KSN yang di Lampung Tengah, tetapi masuk dalam tim kampanye di Pesawaran. Itu dalam proses juga sampai jadi jadi konsen para ini di Komisi 2 kemarin, sampai berita itu nyampe ke Jakarta gitu, sehingga KPU Bawaslu sampai serius menangani itu, karena itu kan pidana itu. Iya. Nah ini Pak Irwan, sebagaimana disampaikan tadi, ternyata soal masalah netral ASN ini juga, netralitas ASN ini juga menjadi PR serius, gitu ya. Bagaimana untuk memastikan ASN itu tidak terlibat dalam politik praktis, tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Nah ini seperti apa penekanan dari Pemda Provinsi Lampung terkait dengan netralitas ASN di Pilkada 8 Kabupaten Kota? Terima kasih Pak. Jadi yang pertama kita sudah mensosialisasikan tentang netralitas ASN untuk tidak digunakan oleh para petahana. Yang kedua, kita juga melakukan mengikuti laporan dari Bawaslu, ASN-ASN mana yang terlibat, dan itu tentunya tidak secepat kilat Pak untuk memutuskannya, karena akan dilaporkan kepada KASN, sehingga proses itu memerlukan waktu. Tetapi kita tetap berupaya menekankan supaya para ASN jangan terlibat. Dia harus netral kepada ini. Tapi kita juga mohon jangan petahana ini memanfaatkan ASN, Pak. Ini kan agak sulit. Satu sisi kita selalu mengingatkan, tapi yang di lapangan, nah inilah pemantauan dari Bawaslu untuk bisa menegakkan aturan itu, sehingga tadi yang disampaikan bahwa nanti di Des Pilkada kita itu ada semua unsur Pak,
ada inspektorat, ada kepala BKD, ada Kesbangpol, ada 11 atau ini yang dinas yang memantau laporan-laporan yang ada dan tetap kita berikan ini Pak. Termasuk juga kepada para paslon Pak, yang petahana khususnya. Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 September sudah memberikan teguran kepada 51 kepala daerah, artinya se-Indonesia ini yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, khususnya pada saat waktu itu pencalonan, pendaftaran. Nah itu kan membawa massa yang begitu banyak. Ini kan menjadi klaster baru, sementara tidak bisa ini. Jadi masyarakat, rakyat dalam hal ini harus menjadikan bagian nomor satu yang harus diperhatikan, baik protokol kesehatan maupun protokol keselamatannya untuk bisa mereka jangan menimbulkan klaster-klaster baru khususnya masalah COVID. Ini menjadikan perhatian semua dan yang paling utama adalah kesadaran masyarakat Pak. Kesadaran masyarakat kita untuk yang pertama melakukanlah protokol kesehatan. Jangan situasi yang sekarang ini di mana dikumpulkan, sering kumpulnya itu diabaikan. Dan saya juga sangat berharap orang-orang yang memperhatikan protokol kesehatan itulah yang menang Pak. Iya. Ya, karena kalau pimpinannya dalam hal ini yang paslon yang mencalonkan nggak memperhatikan, bagaimana besok? Sementara saat sekarang ini kita harapkan mereka-mereka yang memperhatikan itulah yang menang ke depan. Karena memang salah satu syarat calon paslon bagaimana pada saat kampanye ini untuk bisa menegakkan protokol kesehatan sehingga COVID ini tidak semakin berkembang di kabupaten itu gitu. Nah, yang kita butuhkan seperti itu. Demikian, Pak. Nah, kalau pantauan dari Bawaslu selama ini, kesadaran ya dari para paslon, timnya terkait penerapan protokol kesehatan di setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi itu, apakah sudah berjalan dengan baik gitu, Bang Hermansyah? Baik Bang, jadi kalau kesadaran dari paslon dan tim kampanye itu memang cukup baik. Persoalannya masyarakat hari ini, karena kan begitu mereka melaksanakan pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas itu yang memang panitianya telah mengagendakan bahwa pertemuan ini tidak lebih berdasarkan undang ini bla 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 sampai maksimal 50 orang. Nah, yang jadi persoalan kan ada tim sukses atau mungkin relawan simpatisan yang ikut bergabung, itu yang jadi persoalan. Yang sehingga panitia juga kesulitan untuk untuk meminimalisir, sehingga itulah peran Bawaslu untuk mengingatkan, untuk memberikan teguran agar mengurangi kerumunan itu. Kalau masih tidak diindahkan, maka beberapa titik yang minta diberhentikan, kampanye diberhentikan ataupun dibubarkan. Itu yang sampai sejauh ini ada enggak pengumpulan massa ya atau sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan calon yang kemudian dibubarkan oleh Bawaslu karena tidak menerapkan protokol kesehatan atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan? Banyak, tapi kan memang nggak mungkin kita publish ini. Beberapa titik terbaru di selatan. Artinya Bawaslu tegas soal itu gitu ya? Tegas, karena dia disorot masyarakat ini tegas. Terbaru di Lampung Selatan itu benar-benar diminta diberhentikan. Tetapi memang selama ini kalau bisa kan memang kami hanya merekomendasikan kalau bisa ngobrol cara kita tolonglah ini tolong diberhentikan sampai ini. Dan itu masih bisa dilaksanakan. Kalau enggak baru minta dan aparat keamanan gitu. Karena memang seperti tadi itu keselamatan adalah yang utama. Memang semua ini kan harus tegas gitu kan. Benar. Termasuk tadi seperti Pemda terkait dengan ASN-nya. Kalau terlibat ya memang harus diproses gitu ya Pak Irwan ya. Iya. Nah, kemudian ini dari KPU. Nah, sekarang ini kan soal masalah penyelenggaraan tidak terlepas dengan logistik, ya kan? Logistik untuk persiapan penyelenggaraan pilkada. Nah, ini sudah seperti apa sampai sejauh ini persiapan logistik kita ini? Nah, silakan Pak Ismanto. Ya, terima kasih Pak. Sesuai dengan laporan di 8 KPU Kabupaten Kota terkait dengan logistik ini juga sudah bergulir sebagian ya. Untuk surat suara ini 8 KPU Kabupaten Kota juga sudah
sampai ke gudang KPU kabupaten kota masing-masing ya. Ini kan nanti tinggal proses pelipatan dan pengepakan dan sortir juga kan. Sortir ini dilakukan oleh teman-teman KPU kabupaten kota yang nanti akan merekrut relawan ya, semacam tenaga pelipat dan sortir ya. Dan nantinya juga terkait dengan kotak suara, bilik, dan formulir-formulir ya, formulir-formulir yang ada di dalam kotak ya, yang ada di dalam kotak yang nantinya akan distribusikan secara berjenjang. Ini kita atur jadwalnya, ini kurang lebih 14 hari lagi ya, kurang lebih 14 hari lagi ini lipat, pack, dan distribusi ya, distribusi di tiap tingkatannya. Ini kita pastikan nanti di 9 Desember ya, satu hari sebelum H, 8 Desember ini sudah sampai ya, sudah sampai dan nantinya akan bisa digunakan di 9 Desember. Dan terkait dengan logistik ini saya pikir untuk 8 KPU kabupaten kota tidak ada persoalan, semuanya siap ya. Berikut juga yang di luar kota ini kan juga ada penambahan logistik yang termasuk alat pelindung diri ya, facial, masker, hand sanitizer, sarung tangan, baju hazmat. Ini kan juga harus didistribusikan sedini mungkin sebelum 9 Desember. Dan juga C pemberitahuan ya. Kalau dulu kan ada namanya C6 ya. Sekarang formulir itu lebih disederhanakan lagi, hanya berbentuk C pemberitahuan. Ini juga mulai didistribusikan kepada pemilih. Ini mulai sesuai dengan tahapan di tanggal 30 Desember sampai dengan 30 November sampai dengan 8 Desember ya. Artinya ini di C pemberitahuan itu nanti juga disebutkan kepada pemilih bahwa pemilih ini datang ke TPS ditunjukkan jamnya, harus datang jam berapa gitu. Artinya ini kan untuk menghindari kerumunan pemilih gitu. Intinya untuk 8 KPU kabupaten kota terkait dengan logistik persiapan ini sudah siap untuk kita melaksanakan pemilihan tahun 2020 di 9 Desember. Baik, jadi tadi kan dari KPU mengatakan soal masalah logistik ini sudah siap ya di masa 14 hari ini sebelum penyelenggaraan tanggal 9 Desember semua itu akan dilengkapi. Kemudian kalau dari Bawaslu, dari Bang Hermansyah melihat apa kira-kira catatan-catatan selama 14 hari ini yang harus menjadi atensi ya, baik dari pemerintah maupun dari pihak KPU. Ya. Baik Bang, mengenai logistik Bawaslu ini kan waskat, pengawasan melekat. Kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota juga ikut menamani KPU ke Gresik ya, pihak pemenang tender pencetakan surat suara. Mereka sampai pengawasan melekat dan alhamdulillah mengenai pengadaan logistik itu tidak ada kendala. Bicara rumus logistik itu kan dia kan harus taat jumlah, taat jenis, taat kualitas dan taat waktu. Itu yang menjadikan pengawasan Bawaslu. Apakah benar sesuai itu bahwa satuan dan jumlahnya untuk TPS A atau B gitu. Dan ketepatan waktunya kalau misalnya sekarang C6 itu lebih diserahkan jadi C pemberitahuan, apakah memang dari tinggal 30 itu nyampe benar kepada yang berhak. Dan perlu juga Bawaslu sudah kami tekankan kepada jajaran bawah, C pemberitahuan itu walaupun bukan undangan juga kan takut disalahgunakan karena di masyarakat itu sesuatu yang sakral, seolah-olah tanpa C6 atau C pemberitahuan orang tidak bisa milih, padahal sebenarnya tidak bisa begitu. Tanpa itu juga bisa milih, yang penting kita terdaftar dan punya EKTP sebenarnya. Tapi kan di masyarakat kadang-kadang itu dikapitalisasi kan, saya atau orang langsung pundung, saya nggak diundang gitu kan. Ini kan ketimuran kita kan, dan itu banyak terjadi kan Bang. Nah, dan yang menjadikan naluri pengawasan kami ada ketika C6 misalnya 30 itu distribusinya kemana aja. Karena kemungkinan besar dari 30 itu ada yang meninggal, bisa jadi kan. Makanya datanya harus pas gitu.
ada yang meninggal, atau ada yang pengalaman kita ada yang bekerja di luar daerah pada hari H. Bisa makanya dari 30 C pemberitahuan itu kemana aja itu menjadi fokus kami juga di hari H itu, Bang. Nah, silakan mungkin ditanggapi sama Bang Ismanto. Menanggapi dari statement Bang Ervan tadi, memang pemberitahuan ini kan akan sesuai dengan tahapan akan didistribusikan kepada pemilih ini ya, di tanggal 30 mulai 30 November sampai dengan batas akhir ini kan 8 Desember ya. Artinya ini benar sekali, artinya C pemberitahuan ini ya, ini disampaikan kepada masyarakat ya, kepada pemilih, nantinya akan direkap kembali. Iya. Katakanlah jadi kalau dalam 30 C pemberitahuan ya, C pemberitahuan ini apakah nyampai kepada pemilih ya pada hari itu juga. Kalaupun tidak nyampai, ini ada yang dikembalikan, ini secara berjenjang akan kita catat ya, akan kita catat berapa jumlah dari C pemberitahuan ini yang memang tidak sampai kepada pemilihnya, kepada pemilih yang berhak. Ini kan karena disebabkan karena mungkin pemilih ini sedang keluar kota di luar daerah pemilihan, sehingga C pemberitahuan ini juga tidak kita berikan gitu kan. Nanti akan kita tarik kembali, dilaporkan secara berjenjang dari sekian ribu ya, sekian jumlah C pemberitahuan yang kita distribusikan, nanti yang tidak sampai dengan pemilihnya ini akan kita catat di KPU menjadi catatan berapa jumlah yang memang secara konkret ini memang harus kembali gitu, kembali ke KPU dan menjadi catatan. Dan ini untuk menghindari C pemberitahuan ini disalahgunakan, disalahgunakan bagi yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi bisa nggak kemudian begini, dia itu terdaftar sebagai pemilih di DPT, kemudian tidak menerima undangan, kemudian dia bisa nggak datang ke TPS hanya dengan menggunakan EKTP, atau kemudian kalau seumpama dia di satu wilayah masih di satu kecamatan, tapi di TPS yang berbeda, dia bisa memilih nggak di TPS yang berbeda di wilayah satu kecamatan? Ketentuannya kalau pemilih ini kan yang menjadi pertama dalam aturan kan ada dalam DPT ya, ada dalam DPT di TPS yang setelah tersedia menunjukkan KTP elektronik ya, ketika akan melaksanakan pemilihan ya, akan menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, pemilih ini ya, ini kan misalnya bisa saja pada saat hari H ini ada di TPS 1 misalnya kan, di TPS 1 karena ada tugas ya, tugas karena berbagai hal ya, ini harus menggunakan hari itu juga, dia berada di di wilayah dapil yang sama ya, dapil yang sama tetapi di beda kecamatan. Dan tidak mungkin orang pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS asalnya. Dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan A5 ya, A5 surat keterangan pindah memilih, yang ini akan dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota. Tetapi hal ini juga kan harus dilaporkan ya. Dilaporkan sebelum penyelenggaraan gitu ya. Dikalkulasi, artinya tercatat secara resmi bahwa si pemilih tersebut ini pada saat hari H melaksanakan tugas di TPS berapa di kecamatan apa, tetapi masih dalam satu daerah pemilihan. Contoh Kota Bandar Lampung bisa saja, katakanlah pemilih ini memilihnya asalnya dia memilih di TPS Sukarame, dia bisa saja memilih di TPS Kemiling gitu. Lalu A5-nya pengajuannya dengan siapa? Dengan KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota. Itu bisa dikeluarkan A5.